lu punya karya, lu punya semua hardware, software segala macam untuk produksi musik, ya lu bisa upload dan kemudian lu dapat subscriber, dapat AdSense, dapat segala macam monetisasi. Lu bisa dapat uang ya, dapat materi. Saudara, apa kabar semua? Ya, ini edisi yang keberapa beta lupa juga. Terima kasih untuk yang sudah setia mendengar podcast ini. Oke, apa yang menarik ya akhir-akhir ini? Kemarin ini beta tag tanggal 10 itu kemarin ya. Tuh beta baru sadar bahwa kemarin itu adalah Harmusnas, Hari Musik Nasional. Jadi kaget buka banyak medsos, ada beberapa akun musik itu memperingati Hari Musik Nasional dengan banyak cara ya. Salah satunya beta simak di Twitternya Pop hari ini tuh mereka buat diskusi, tapi diskusi di Space yang di Twitter tuh kah. Nah, di Twitter pun ada broadcast namanya Space. Jadi beta tidak sempat ikut, lupa jam berapa, tapi sudah berakhir baru beta lihat, oh ternyata ada diskusi tentang Harmusnas. Nah, Bapak Saudara, bicara soal Hari Musik Nasional ini, kenapa tanggal 9 ya? Ternyata tanggal 9 ini untuk menghormati komponis Indonesia Wage Rudolf Supratman yang lahir itu beta lihat di Wikipedia beliau lahir tanggal 19 Maret. Nah, kenapa kok Harmusnas di tanggal 9 Maret? Mungkin Wikipedia salah atau bagaimana? Ya, intinya tanggal 9 Maret itu Harmusnas. Oh, ini ternyata tanggal lahir versi pertamanya 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Nah, itu. Oke, jadi tanggal 9 Maret ini ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Saat beliau masih menjabat Presiden RI di Ibu Mega yang tetapkan. Nah, apakah musik itu penting? Sangat penting sampai harus dibuatkan hari rayanya ya, dikenang. Menurut beta ya, penting tidak penting sih. Musik itu sangat penting ya. Dan ya mungkin waktu itu Ibu Mega melihat bahwa musik ini nampaknya harus diperingati, dan tanggalnya ya yang paling dekat ya Bapak W.R. Supratman saja, karena beliau yang menciptakan lagu Indonesia Raya, dan juga ada lagu yang beliau ciptakan lagi yang terkenal itu yang Ibu Kita Kartini ya, itu juga. Nah, ketika beta baca-baca biografinya beliau, ternyata beliau ini anak band juga, genre-nya itu jazz dan musik klasik, dan instrumen yang dia kuasai itu biola. Oh, ya tidak salah ya. Oh, jazz yang kalau kita main gitar pakai power chord A, B, C, D, E, F, G, power chord dengan minor-minornya sedikit ya, paling agak susah ya, mungkin chord sus atau 7 ya. Kalau jazz ya, Saudara tahu sendiri chord-chordnya kemana-mana itu. Bingung ya kalau jazz, tapi ya ini menurut beta komponis yang luar biasa. Beliau selain komponis, anak band juga ternyata seorang wartawan dan guru juga, ternyata luar biasa sih. Kita bisa punya seorang pahlawan nasional ya. W.R. Supratman itu sudah pahlawan nasional yang sudah disahkan juga. Jadi ya, beliau ini ternyata meninggal di usia yang muda juga, masih 35 tahun, dan beliau meninggal tanggal 17 Agustus. Nah, Bapak Saudara, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan keadaan musik Indonesia saat ini? Ya, beta pikir kalau kita berbicara musik, ini kan kita sudah pandemi sudah 2 tahun kemarin tuh, sudah bulan Maret kemarin, awal Maret kita sudah peringati 2 tahun pandemi. Ya, yang paling banyak terkena dampak ya para musisi ya. Bahkan para musisi ini sampai harus banting setir jadi apa untuk bisa menghidupkan kembali ekonomi mereka. Nah,
Tapi ya kalau kita berpikir sederhana, oh kan mereka bisa hidup dari ini copyright misalkan, atau dari hak cipta, ya bisa juga sebenarnya. Tapi mungkin saja ya itu tidak bisa menjamin mereka untuk jangka waktu yang lama, kan pandemi sudah 2 tahun bos. Ya sudah barang tentu mereka harus mencari sumber-sumber yang lain. Nah mungkin banyak bos saudara, tapi yang beta lihat kan, kita ini kan nonton YouTube. Kalau kita buka YouTube ini kah, banyak sekali musisi yang beralih menjadi YouTuber tuh kah. Nah contoh, dulu awal-awal pandemi frontman-nya Dewa 19, Ari Lasso, kaget-kaget buat YouTube. Dan kalau yang beta lihat subscribernya sudah 1 jutaan ya, Ari Lasso. Kalau bicara Ari Lasso, puji Tuhan sudah sembuh ya dari penyakit, semoga bisa berkarya lagi Ari Lasso. Kemudian ada juga yang beta lihat itu Dani semakin menggiatkan video legend. Ya, dengan editan-editannya yang luar biasa artistik ya, thumbnailnya. Tapi keren sih, DIY itu kan, Ahmad Dhani. Itu kalau dari Dewa. Kemudian beta lihat juga ada band-band kayak Tip X, itu sudah menghidupkan official channelnya. Jadi di official channelnya mereka ada ngobrolnya, terus live performance juga Tip X. Kemudian ada kayak ini Ivanka Slang, basis itu juga buat YouTube juga. Ivanka tuh barusan saja, mungkin berakhir tahun lalu. Dan masih banyak lagi musisi yang mungkin jual makanan atau apa ya, tuh ya mereka buat sudah bertentu untuk menghidupkan ekonomi mereka, karena memang tidak ada panggung. Memang ketika kemarin akhir tahun 2021 itu kan kita lihat bahwa sudah banyak di kelonggaran ya yang diberlakukan. Dan konser pertama yang beta nonton waktu itu adalah konsernya The Adams yang mereka kolaborasi dengan salah satu brand minuman alkohol ya. Ya sebut saja Guinness. Dan di situ, di konser itu banyak yang datang dari musisi, dari podcaster. Saya lihat di situ BKR Brother ada, Linus Molen, Bobby Rio semua ada, Seringai ada juga. Dan yang beta baca di mereka punya Instagram ataupun mereka punya postingan bahwa itu konser pertama yang mereka datang selama pandemi, yang live kah. Mungkin ada konser-konser virtual yang diadakan juga, tapi konser live pertama tuh yang The Adams tampil itu. Waktu itu The Adams kolaborasi dengan Danila. Ternyata setelah di awal 2022 ada varian yang baru, jadi kita harus ada PPKM lagi dan segala macamnya. Tapi barusan beta baca Twitternya Seringai, itu ternyata di bulan September itu ada Jogja Rokarta. Seringai sudah posting Rock on Jeep tuh, Jogja Rokarta confirmed ya. Mereka akan tampil 24 sampai 25 September 2022 di Lanut Gading Wonosari, Yogyakarta. Ini performernya banyak nih. Ada Jamrud, Seringai, Burger Kill, Edane, Dead Squad, SID, Dead Vomit, Voice of Baceprot, Serigala Malam, Dehidran, Prison of Blues, belum pernah dengar. Prison of Blues belum pernah dengar, mungkin kita coba dengar. Ya intinya banyak yang akan tampil. Mudah-mudahan ini menjadi konser yang pembuka untuk festival-festival yang lain ya. Memang 2020 tidak salah itu Synchronize ada, tapi Synchronize kan waktu itu kolaborasi dengan televisi ya, jadi tampilnya di SCTV kalau tidak salah waktu itu, dan memang tidak ada penontonnya ya, tapi tetap Synchronize jalan. Tapi ya kita tidak tahu juga ini yang Jogja Rokarta yang 2022 ini apakah ada penonton atau ada tapi dibatasi ya. Tapi tagline-nya rock on Jeep ini mungkin mereka performance di dalam mobil atau bagaimana. Mudah-mudahan ada lah konser lagi ya, supaya para musisi pun bisa kembali bisa perform lagi, sehingga iklim permusikan di Indonesia semakin kembali normal ya. Kita semua berharap begitu. Ya itu kalau bicara musik Indonesia di beberapa tahun belakangan ini ya. Kita pikir bukan hanya musik, banyak yang kolaps ya, semuanya terdampak lah dari pandemi ini. Kemudian kalau kita bicara musik Indonesia, sebenarnya di tengah pandemi ini beberapa musisi itu produktif juga ya. Kemarin Tulus baru rilis album baru, judulnya Manusia, kita belum dengar juga. Kemudian di 2021 itu Iwan Fals rilis album baru namanya Pun Aku dengan label Musika, label yang sudah sangat lama ya, mungkin salah satu label yang banyak mengorbitkan musisi-musisi Indonesia ya. Juga beberapa band saya kurang Moka
Mocha itu mungkin single, terus saya tidak terlalu perhatikan. Intinya walaupun di pandemi ini ada beberapa musisi yang memang mengeluarkan kembali album mereka. Danila pun beberapa single sudah rilis, dan yang paling kentara juga si Burger Kill. Burger Kill, kalau kita bicara Burger Kill kan setelah meninggalnya Eben, rest in peace, mereka sudah ada formasi baru, tapi saya belum terlalu perhatikan. Ya, yang paling ini Dead Squad ya. Dead Squad, basis baru, drummer baru, vokalis baru, Karis sudah ada, dan Tepi. Jadi Dead Squad dengan formasi baru, kemarin baru rilis lagi satu single ya, di YouTube. Saya kurang tahu judulnya apa, tapi single yang 2021 dirilis itu si The Curse of Black Plague itu luar biasa sih. Single yang mendapatkan respon yang sangat-sangat positif dari banyak penikmat musik metal khususnya ya. Kemarin juga mereka kolaborasi dengan si Isyana, lagu Il Sogno. Wow. Lagu yang temanya opera atau apa, saya tidak mengerti itu lagu. Intinya saya nonton di Tonight Show atau apa, si Isyana bilang itu artinya mimpi ya. Keren sih lagunya. Kita lihat musisi-musisi ini pun kemudian mencari formula-formula baru, entah itu dengan kolaborasi, kemudian rilis kembali lagu yang lama ya, kayak si Dani. Kemudian ada yang buat album bahkan ya. Jadi memang ujung-ujungnya kita harus adaptasi ya. Kalau kita terlena dengan pandemi ini ya, kita tidak bisa kemana-mana gitu ya. Itu ya. Jadi sebenarnya musik ini industrinya bukan hanya kita bicara musisi, kita harus bicara juga para orang-orang event ya, orang-orang yang label rekaman, kemudian kayak yang punya festival, yang biasa sewa-sewa alat, kru-kru ya, kru-kru konser misalkan. Itu kan dengan adanya pandemi kan kemarin mereka kolaps juga. Siapa yang mau pakai alat band ketika pandemi kemarin ya? Pasti tidak ada. Jadi ya mudah-mudahan dengan formula-formula baru, entah itu yang sudah vaksin atau apa, yang bisa masuk konser ya, mudah-mudahan konser-konser ini bisa diadakan kembali, dan ya musik Indonesia bisa bangkit kembali lah, seperti itu. Oke, saudara, mungkin yang berikut itu kalau kita bicara musik Indonesia, bagaimana sih perkembangan skena musik. Nah, skena, kalau kita bicara skena musik itu kan lebih pada satu aliran musik tertentu yang berkembangnya di daerah-daerah. Contoh, skena musik Bandung, dulu ada si Burger Kill, kemudian ada Pupen sebelum Dead Squad, Pupen sebelum Seringai, dan banyak lagi, ada Pure Saturday dan seterusnya. Kalau kita sebut skena Jakarta, ada si ya banyak ya, White Shoes, ada The Adams, ada Upstairs dan seterusnya. Skena-skena ini ya sebenarnya kalau yang beta lihat ya, beta juga kurang tahu pengertian yang pastinya, tapi skena-skena ini itu skena-skena musik daerah ini sangat membuat musik itu berkembang. Bahkan kalau sudah sangat masif, bisa terdengar di tingkat nasional. Ini sudah beta agak bahas di edisi dulu tentang Naif di episode kedua, bahwa memang ada yang dari skena kemudian dia menjadi nasional, tapi tidak semua seperti itu. Makanya jangan heran misalkan saya tanya saya pun teman-teman kita di sini nih, tahu band namanya misalkan The Adams, ada yang tidak tahu, bahkan ada orang Jakarta pun yang tidak tahu. Jadi skena-skena ini bersifat lokal, tapi ada juga yang kemudian sampai nasional kayak Naif itu, meskipun sudah bubar. Ya, skena musik beta pikir itu menjadi suatu wadah juga untuk berkembang ya. Kalau mungkin dulu kita di Kupang misalkan ya, dulu ya mungkin karena terbatas teknologi dan segala macam, jarang ada yang rekaman dulu ya, anak-anak Kupang. Mungkin ada band-band cafe atau band-band wedding ya. Tapi kalau di Kupang mungkin skena bandnya, beta tahu ada komunitas metal, ada komunitas punk, ada sih. Tapi kurang tahu apakah mereka sampai di tingkat label dan keluarkan karya atau tidak. Beta tidak tahu ya. Kalau mungkin saudara yang dengar podcast ini dan tahu, mungkin bisa konfirmasi, tapi beta tidak tahu ya. Selama beta di Kupang ataupun di daerah-daerah mana, beta tidak tahu. Mungkin sekarang, kalau kita bicara sekarang, itu banyak saudara, musisi-musisi daerah ya, saya tidak mau sebut daerah, musisi-musisi yang kita di NTT sini yang luar biasa ya. Tapi mereka memang membuat musik yang tidak saya bisa katakan tidak indie dalam tanda kutip ya. Kalau kita bicara indie kan itu
independent music tanpa label. Tapi memang ini teman-teman yang musisi-musisi kita di sini ini, mereka memang bisa dikatakan indie juga karena mereka tidak pakai label. Tapi kalau indie as genre of music ya, mereka tidak seperti itu karena musik yang mereka produksi itu biasanya pop ya. Tapi memang dengan spirit indie juga menurut beta ya. Karena home producing, record di rumah pakai keyboard, kemudian mix segala macam, studio yang mungkin home studio, kemudian diupload ke YouTube dan banyak yang dengar. Dan menurut beta ini juga satu perkembangan yang positif untuk teman-teman musisi-musisi yang dulu mungkin, kalau beta mau buat karya karmana ya di Puncara mungkin susah. Yang saya tahu beta di Kupang dulu satu lagu tuh bisa kena 1,1 antara 1 sampai 2 juta mungkin kalau kita ke studio. Tapi sekarang tinggal punya mic, aplikasi-aplikasi untuk edit, kemudian punya PC yang bagus ya, punya semua itu mungkin kita sudah bisa produksi ya, bahkan bisa menghasilkan pundi-pundi materi ya lewat AdSense dan subscriber dan seterusnya. Luar biasa sih. Itu ada juga yang menyanyikan lagunya yang asli ya, yang original dari mereka yang cipta. Ada juga yang menyanyikan lagu itu mereka cover. Nah ini cover ini yang banyak juga yang ada ya. Kalau dulu mungkin terkenal sih itu siapa namanya yang dulu di Indonesian Idol, yang biasa pakai akustik tuh kah, siapa lagi namanya lupa. Dia kan akustik kemudian banyak didengar, dan dari formulanya itu kayaknya dipakai banyak orang ya, sehingga banyak juga yang kemudian akustik menjadi musik-musik yang lebih ringan begitu. Kalau yang beta lihat skena-skena musik di NTT ini sekarang didominasi oleh musik-musik pop ya, lebih ke musik pop yang sebenarnya sesuai dengan yang ramah di telinga, yang menurut beta ramah di telinga, karena pop yang dengan nada manis, ada nada manis yang bisa didengar dan nikmati oleh banyak orang. Dan itu luar biasa sih. Beta support sekali teman-teman yang musisi-musisi NTT yang sudah berani bereksperimen dengan karya-karya musik mereka. Semoga ke depan semakin ini ya, semakin berkembang lagi industri musik di daerah. Karena begini kak, kalau kita tunggu mau label besar, berat, punya modal yang banyak. Jadi kalau bisa berkarya dengan fasilitas yang ada, apalagi sekarang dengan platform musik kayak YouTube ini yang sudah bisa menyajikan karya-karya kita, ya kenapa tidak toh ya. Tapi sekali lagi jangan paksa orang untuk menyukai karya ya. Jadi itu ya, kadang juga masa lu tidak tahu ini lagu ada tenar nih, masa lu tidak tahu. Karena memang sekali lagi musik itu kan kayak Indomie yang beta pernah bilang dulu. Jadi ada yang suka Indomie goreng, ada yang suka Indomie yang rebus, ada ya. Jadi jangan paksa kesukaan musiknya lu paksa ke orang lain. Jangan ya. Oke. Mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh orang, apakah profesi sebagai musisi itu bisa menghidupkan? Mungkin dulu orang masih berpikir 1.000, 2.000 jutaan kali untuk menjadi musisi. Mungkin tidak semua orang seperti Ahmad Dhani dan Andra yang dari Surabaya kemudian buat karya ke Jakarta, buat karya dan meledak. Jarang ya ada orang yang dari NTT kemudian ke Jakarta berkarya dan kemudian menjadi musisi hebat. Dulu mungkin kita kenal ada Obi Mesak ya dengan lagu apa tuh, Kisah Kasih di Sekolah. Yang terkenal lagi mungkin Anmes Kamaling. Itu kakak Anmes itu kan ikut ajang pencarian bakat ya, kemudian terkenal ya. Tapi tidak ada format band yang ujuk-ujuk dari NTT ke Jakarta kemudian label besar kontrak dan kemudian jadi terkenal. Tapi itu dulu, makanya orang masih berpikir, kayaknya jadi musisi ini betul bisa kasih makan anak istri atau bisa menjalani betul punya hidup. Tapi sekarang saudara, menurut beta sekarang itu sudah lebih ramah lah industri musik ini terhadap kita ya, terhadap kita di NTT lah. Lu punya karya, lu punya semua hardware, software segala macam untuk produksi musik ya, lu bisa upload dan kemudian lu dapat subscriber, dapat AdSense, dapat segala macam monetisasi. Lu bisa dapat uang ya, dapat materi ya. Bahkan itu bisa dijadikan sampingan begitu, side jobnya lu. Nah, itu sudah sangat mungkin sekarang. Makanya jangan heran ada anak kecil yang mau jadi apa, mau jadi YouTuber. Itu tidak salah. Itu haknya mereka ya. Tapi misalkan beta dulu waktu masih remaja tidak tahu tuh mau jadi musisi bagaimana, mau makan dari mana. Tapi kalau dulu sudah ada YouTube, beta pikir label-label besar tuh akan bangkrut.
ya. Sudah bangkrut lama, bahkan sekarang pun saya tidak tahu, tapi label-label juga struggle dengan perubahan yang dari dulu orang harus rekaman, sekarang orang sudah bisa produksi musik sendiri ya. Bahkan kalau kita bicara skena kan di Sulawesi tidak salah ya, pokoknya di Pulau Sulawesi lah, beta kurang tahu daerah mana, itu yang channel YouTube-nya saya lihat itu hanya lagu dugem saja. Itu mereka punya viewer tuh itu sudah sangat banyak, saudara, dan subscribernya juga sudah banyak. Beta itu sudah bisa menghidupkan mereka ya. Ini kan hanya tinggal lu kreatif, lu bisa baca pasarnya orang ada suka lagu apa ya, tinggal lu tinggal produksi musiknya. Bahkan ada teman di sini yang dia YouTuber, pekerjaannya pengajar, tapi di sela-sela itu beliau karena tahuan keyboard, beliau kemudian buat YouTube untuk buat backtrack karaoke nih kak. Jadi formula dari beliau itu adalah kalau misalkan dia posting itu akhir-akhir pekan ya, kayak Jumat, Sabtu atau hari libur atau Natal pas begitu ya. Karena menurut dia di saat-saat itu orang lagi suka karaoke, makanya viewernya akan banyak begitu ya, lalu lintasnya itu kan. Itu tidak salah saudara. Jadi tidak harus kita cipta lagu sekarang. Tidak cipta lagu, kita bisa cover juga, bisa buat backtrack karaoke, lu upload di YouTube, lu bisa hidup bos. Oke, tapi kalau menurut beta sih, misalkan kalau lu mau jadi musisi ya lu harus ciptakan karya sendiri, jangan cover saja. Itu menurut beta. Oke, mungkin sampai situ saja. Selamat Hari Musik Nasional. Maju terus musik Indonesia. Cheers.